Terlihat adegan, seorang perempuan bernama Melina sedang asik menghias kamar calon buah hatinya. Meski hamil tua, Melina sangat bersemangat menghias dinding kamar anaknya dengan lukisan tangannya sendiri. Sang suami yang bernama Daniel, melihat sang istri tercinta hendak menuruni tangga, Daniel pun berlari membantunya, karena khawatir dengan keselamatan sang istri, dan anak kembar di dalam kandungannya. Beberapa saat kemudian, Daniel pun hendak pergi bekerja. Sebagai istri yang baik, Melina pun mengantar sang suami sampai ke depan rumah. Namun tiba-tiba, Melina merasakan kalau perutnya sangat sakit, dan mengeluarkan banyak darah. Melina pun berteriak minta tolong memanggil sang suami. Daniel yang hendak berangkat kerja, mendengar suara teriakan Melina segera bergegas menghampiri Melina. Dibantu asisten rumah tangganya yang bernama Astuti, mereka membawa Melina ke rumah sakit agar segera mendapatkan penanganan medis. Dokter dan perawat langsung menyiapkan semua alat persalinan untuk menyelamatkan bayi di dalam perut Melina. Beberapa saat kemudian, bayi pertama pun berhasil lahir, tetapi untuk bayi kedua, Melina mengalami kesulitan untuk melahirkan. Meski Melina sudah sangat kelelahan, dokter tetap berusaha membantu kelahiran bayi kedua. Beberapa saat kemudian, bayi kedua pun berhasil lahir, tetapi sayangnya bayi itu tak bernafas dan dinyatakan meninggal. Melina yang mengetahui kalau salah satu bayinya tidak selamat, langsung menangis histeris penuh kesedihan. Melina tidak menyangka bahwa anak kembar yang dinantinya harus meninggal satu. 2 minggu kemudian, Melina pun pulang bersama anak pertamanya yang selamat, dan anak itu diberi nama Flora. Sesampainya di rumah, Astuti sudah menunggu kepulangan mereka pun segera mengurus segala keperluan rumah. Kemudian Melina membawa bayinya ke dalam kamar yang sudah disiapkan, di mana semua ranjang dan berbagai mainan sudah disiapkan untuk 2 anak di sana. Satu ranjang bayi dibiarkan kosong karena nyawa bayi kedua mereka tak bisa diselamatkan. Daniel menghampiri istrinya sembari membawa buket bunga kiriman dari adiknya yang bernama Jessica, yang kuliah di luar kota. Daniel yang melihat satu ranjang kosong, dan ia hendak mengeluarkan ranjang bayi itu untuk dipindahkan ke gudang. Melina yang belum rela melepas bayi keduanya pun menahan ranjang bayi itu. Biar di sini aja dulu. Astuti yang kasihan melihat keadaan majikannya, mencoba untuk menghibur Melina. Astuti menghampiri Melina, dan menceritakan keyakinannya tentang arwah bayi kembar yang meninggal dunia. Astuti berkata bahwa bayi yang meninggal dunia akan berubah ke dalam wujud lain, dan tetap setia menemani ibunya sampai tiada, untuk menjaga arwah bayi yang meninggal itu. Astuti menyarankan agar Melina mengadakan acara selamatan. Selain untuk mendoakan arwah, acara selamatan juga bisa mengurangi rasa sedih di hati keluarga yang ditinggalkan. Tak terasa 5 tahun sudah berlalu, Melina dan Daniel berniat memberi kejutan ulang tahun untuk Flora yang sudah berusia 5 tahun. Flora yang sedang bermain kotak musik, melihat kue dan hadiah dari orang tuanya terlihat tidak bahagia. Ia lebih tertarik bermain kotak musik sendirian di pojokan. Bahkan saat melihat kue itu, Flora tampak marah dan kesal. Tiba-tiba saja angin berhembus kencang, dan memadamkan lilin di kue ulang tahun itu. Melina yang melihat keadaan putrinya merasa semakin frustasi. Anaknya Flora selalu terlihat murung sejak lahir, bahkan jarang berbicara, dan sering menyendiri. Melina sudah melakukan berbagai cara untuk memeriksa kondisi kesehatan Flora, namun anehnya menurut pemeriksaan keadaan Flora baik-baik saja. Pada malam harinya saat Melina tidur, terlihat sesosok bayangan berdiri tepat di balik tirai jendela. Selimut Melina mengembang, di mana ada sesosok bayi merangkak tepat di atasnya. Tiba-tiba terdengar teriakan Flora yang sangat kencang hingga membuat Daniel dan Melina berlari menghampiri kamar Flora. Anehnya, Flora masih dalam keadaan tertidur lelap. Daniel menyadari, jika jendela kamar Flora terbuka sebagian, Daniel pun langsung menutup jendela itu, dan menguncinya. Anehnya, entah bagaimana jendela itu terbuka kembali dengan sendirinya. Daniel kembali mengunci jendela tersebut, dan membawa Flora untuk tidur bersamanya. Di tengah malam, Flora tiba-tiba terbangun karena mendengar suara anak kecil. Flora pun akhirnya pergi menuruni ranjang. Melina yang kebingungan, mencari keberadaan Flora yang menghilang entah kemana. Melina pun mencoba mencari Flora di bawah ranjang, namun tidak ada. Terlihat sosok hantu yang mengerikan muncul di belakang Melina. Pintu kamar yang terbuka lebar, lalu terlihat di mana Flora berdiri termenung di depan pintu kamar mandi. Flora?
Melihat tisu yang sudah habis, Melina meninggalkan Flora sejenak untuk mengambil tisu yang baru. Tiba-tiba pintu kamar mandi tertutup dengan sendirinya dan terkunci rapat hingga membuat Melina ketakutan karena Flora terkunci sendirian di dalam sana. Daniel yang tertidur lelap sampai terbangun mendengar teriakan Melina. Tak berselang lama, akhirnya pintu kamar mandi berhasil terbuka. Saat pintu kamar mandi berhasil dibuka, Melina melihat Flora menunjuk ke kaca di mana coretan darah yang bertulisan, "Semua orang harus mati." Saat Daniel masuk ke kamar mandi, tulisan itu menghilang dalam sekejap. Melina jadi bingung sendiri karena tak bisa mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, Astuti melihat Flora bermain dan berbicara sendirian di dalam kamar. Astuti takut terjadi hal buruk. Astuti pun mengajak Flora untuk ikut masak kue di dapur bersamanya. Setelah menghadiri pemakaman seorang kerabat, Melina curhat dengan sepupunya Ivan terkait hal mistis yang dialaminya. Sebagai dokter, Ivan tak mempercayai hal mistis dan menduga Melina mengalami gangguan kecemasan yang tinggi. Jika dibiarkan, maka kondisi Melina akan semakin parah melebihi depresi biasa. Apalagi Melina mulai melihat dan mendengar hal aneh yang sebenarnya tidak ada. Ivan menduga ada gejala skizofrenia yang akan terus berkembang jika tidak diterapi. Melina yang mendengar itu pun langsung marah dan tak terima karena dikira gila. Ivan menyarankan agar Daniel membawa Melina liburan panjang dan menikmati suasana baru untuk mengalihkan kesedihannya. Daniel pun langsung menghampiri Melina sembari menawarkan liburan kemanapun yang diinginkan istrinya. Melina yang murung berkata, jika dirinya butuh tempat yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Malam harinya saat Melina hendak mandi, ia melihat lampu kamarnya terus berkedip. Ia berjalan menghampiri lampu itu, lalu tiba-tiba Melina menjerit histeris sembari berkata ada hantu di kamarnya. Daniel ikut panik mendengar ucapan istrinya itu, dan memeriksa kondisi kamar yang tidak terlihat ada keanehan di sana. Di waktu yang sama, Flora masih berkeliaran di sekitaran rumah, dan berhenti tepat di depan pintu gudang. Astuti yang melihat Flora, langsung menghampiri Flora agar anak itu segera kembali ke kamarnya. Karena hari sudah malam, tiba-tiba listrik rumah mendadak padam membuat Daniel terpaksa meninggalkan Melina sendirian di dalam kamar. Melina berlari menuju ke kamar anaknya yang sudah tidur. Di kegelapan dari luar jendela tanpa Astuti yang berdiri termenung dengan kepala menunduk tak bergerak, Melina pun mencoba memanggil Astuti, namun Astuti tidak bergeming. Daniel akhirnya berhasil menyalakan saklar listrik, lalu tiba-tiba Daniel yang hendak kembali ke kamar, tanpa sengaja melihat Astuti sudah terkapar tak bernyawa. Di waktu yang sama, Melina mencoba melawan sosok Astuti yang terus berusaha membunuhnya dengan cekikan. Sosok Astuti menyeret kaki Melina yang berusaha memberontak. Mendengar teriakan istrinya, Daniel berlari masuk rumah dan melihat Melina terkapar di lantai. Melina hanya bisa melihat sosok Astuti yang bermata merah menyala berusaha untuk membunuh dirinya. Daniel mencoba menyadarkan Melina, dan sosok Astuti pun menghilang. Daniel menjelaskan jika Astuti baru saja meninggal setelah jatuh dari lantai 3. Polisi bersama tim medis mengevakuasi jasad Astuti, dan meminta keluarga Daniel untuk meninggalkan rumahnya selama beberapa hari, guna memudahkan proses penyidikan. Daniel pun akhirnya membawa Melina dan Flora untuk liburan ke Kawah Putih. Dalam perjalanan, Daniel mendapat telepon dari Jessica yang mengabarkan jika dirinya sudah selesai ujian dan akan libur semester. Daniel yang mendapat kabar itu, meminta Jessica untuk datang ke rumah agar bisa menemani Flora karena Astuti tidak ada. Sesampainya di villa, tujuan mereka langsung melakukan berbagai hal menyenangkan seperti memetik buah dan berkeliling danau. Daniel dan Melina tak bisa jauh satu sama lain. Sementara Flora menjaga jarak dari kedua orang tuanya, Daniel yang melihat kondisi ini sangat sedih. Daniel berangan-angan agar Flora bisa berbicara normal kembali dan memanggilnya Papa. Baru ditinggal sebentar Flora sudah tidak kelihatan berada di mana. Daniel dan Melina bingung mencari keberadaan Flora, dan ternyata Flora berjalan sendirian ke taman bunga. Secara mengejutkan, Daniel bertemu dengan mantan kekasihnya yang bernama Bianca. Daniel yang tak menyangka, mantan kekasihnya itu muncul di waktu yang tidak tepat. Daniel mengaku masih belum bisa melupakan Bianca dan mencari keberadaannya selama beberapa tahun. Bianca pun merasakan hal yang sama. Bahkan Bianca tak mau melepas cincin yang diberikan Daniel untuknya. Beberapa saat kemudian, Melina datang bersama Flora. Mereka berkenalan. Di sini Bianca mengaku sebagai teman lama Daniel. Flora yang melihat Bianca, tersenyum kepada Bianca.
dan Bianca pun mengajak Flora bermain bersamanya. Melina heran melihat tingkah Flora yang langsung akrab dengan orang asing. Biasanya anak itu akan ketakutan saat baru pertama bertemu orang baru. Namun hal itu tidak berlaku pada Bianca. Mereka terlihat bermain dengan riang gembira, hingga Flora tak mau berpisah dengan Bianca. Karena tidak tega melihat putrinya, Melina terpaksa mengajak Bianca ikut makan siang bersamanya. Untuk pertama kalinya, Flora mengucapkan kalimat panjang memohon pada ibunya agar Bianca menginap di kamarnya nanti malam. Karena tidak ingin putrinya murung lagi, Melina tak bisa menolak keinginan Flora, dan membiarkan Bianca berlibur bersama mereka di villa. Pada malam harinya Melina sedang berduaan dengan Daniel, dan membiarkan Flora bermain bersama Bianca. Melina sangat bahagia karena bisa melihat putrinya tersenyum riang bahagia. Tanpa tahu siapa Bianca sesungguhnya, Melina berkata, jika Bianca itu peri yang datang dengan membawa keajaiban. Kemudian Melina pun pergi untuk ikut bermain bersama Bianca dan Flora. Daniel yang duduk sendirian, teringat dengan hubungannya dengan Bianca. Pada saat itu Daniel terpaksa membatalkan pertunangan dengan Bianca karena tak dapat restu dari orang tuanya. Bianca membujuk Daniel untuk pergi keluar kota dan menikah secara diam-diam di sana. Daniel yang tak bisa meninggalkan kedua orang tuanya, pada akhirnya merelakan hubungannya kandas dengan Bianca. Daniel pun memberikan cincin tunangan pada Bianca sebagai tanda perpisahan. Kemudian Bianca pun memberikan kotak musik kepada Daniel sebagai kenang-kenangan, untuk mengingat kisah cinta mereka berdua yang tak akan pernah padam. Flora yang kegirangan berteriak memanggil sang ayah, yang membuat Daniel tersadar dari lamunannya. Daniel yang mendengar teriakan Flora, sangat berbahagia, dan ikut bermain bersama mereka. Bianca mengajak bermain petak umpet, di mana Flora mendapat giliran jaga. Melina pun bersembunyi di dalam kamar. Sementara Bianca mencari kesempatan, agar bisa berduaan dengan Daniel. Setelah selesai menghitung, Flora masuk ke dalam rumah untuk mencari ayah dan ibunya. Melina yang bersembunyi di dalam kamar dikejutkan dengan sosok hantu wanita yang merangkak mendekati dirinya, dan tiba-tiba Daniel lari menghampiri Melina yang ketakutan dan berusaha menenangkan sang istri. Pada akhirnya Melina dan Flora pun bergegas tidur karena malam semakin larut. Daniel menghampiri Bianca di kamar lantai 2 untuk sekedar berterima kasih padanya. Keesokan paginya, Flora kembali merengek meminta Bianca untuk ikut pulang bersama mereka. Pada akhirnya Bianca pun diajak pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bianca pun dibawa masuk ke kamar Flora. Daniel membawa Bianca ke kamar sebelah agar bisa berbicara berdua. Ia meminta Bianca untuk segera melupakannya, dan mencari pengganti dirinya, karena Daniel sudah punya anak dan istri. Bianca justru semakin iri dengan kehidupan Daniel yang bergelimang harta. Daniel menegaskan jika dirinya tidak akan mengkhianati Melina, yang sudah menemaninya dari nol, baik dalam suka maupun duka. Keesokan harinya Jessica sampai di rumah Daniel untuk menghabiskan waktu libur semester di sana. Sebelum berangkat kerja, Daniel meminta Jessica untuk menjaga Melina dan Flora. Melina yang melihat Jessica, langsung menyambut adik iparnya itu dan membawa Jessica ke kamar tamu. Sesampainya di kamar, Jessica mendengar suara dentuman pintu di lemari pakaian. Ia melihat pintu lemari itu bergerak sendiri, dan ternyata saat dibuka, Flora yang bersembunyi di dalam lemari itu membuat Jessica terkejut sampai jatuh terjungkal. Bianca mencari keberadaan Flora hingga bertemu dengan Jessica. Mereka sudah saling mengenal karena Bianca sangat dekat dengan keluarga Daniel sebelum akhirnya gagal menikah dengannya. Bianca menjelaskan kalau dia bertemu dengan Daniel di Kawah Putih dan diminta tinggal di rumahnya untuk menemani Flora. Setelah pernikahannya gagal dengan Daniel, Bianca mengaku pergi jauh dan menyendiri untuk menyembuhkan luka di hatinya. Malam itu, Jessica merasakan ada yang aneh dengan rumah kakaknya. Ia memeriksa lantai 2 di mana pintu kamar Bianca terbuka lebar. Saat memasuki pintu itu, lalu tiba-tiba Jessica lari ketakutan menuju kamar Melina sambil berteriak histeris. Jessica menyeret tangan Melina untuk melihat sosok asli Bianca yang sudah berubah jadi hantu. Sesampainya di kamar itu, Bianca sudah berubah menjadi manusia normal kembali. Jessica mencoba meyakinkan Melina jika Bianca sebenarnya adalah hantu. Melina tak bisa percaya dengan tuduhan Jessica yang tidak berdasar dan melenggang pergi kembali ke kamarnya. Daniel menyusup ke rumah Bianca. Daniel melihat kalau cincin pertunangannya dengan Bianca masih tersimpan di sana. Daniel menemukan kitab kuno berisi tata cara melakukan perjanjian dengan iblis.
sebuah catatan menunjukkan penjelasan terkait ajian Ponco Wongso untuk mengembalikan sesuatu yang hilang. Ajang Ponco Wongso digunakan untuk melemparkan kutukan pada musuh yang telah mencuri hal berharga dari seseorang. Jasad yang telah membusuk bisa kembali hidup, dan mengisi jasad itu menggunakan jin wanita. Iblis itu harus diberi makan darah bayi dari musuh yang dituju. Semua yang lahir dari neraka akan kembali ke neraka. Daniel pun langsung pergi ke makam anaknya Fiona untuk menggali kuburan itu lagi. Di sisi lain, Jessica yang sudah tertidur lelap, tiba-tiba kakinya ditarik hingga jatuh dari ranjang. Tiba-tiba muncul sosok bayangan melintas di luar jendela. Setelah Daniel selesai menggali makam tersebut dan menyingkirkan kayu penutup jasad, alangkah kagetnya dia, ternyata jenazah bayi mungilnya itu sudah menghilang. Makam kosong itu membuat Daniel yakin akan kejahatan yang telah dilakukan Bianca. Setelah itu Daniel mencoba menelepon Melina, namun tidak ada jawaban, karena istrinya itu sudah tidur bersama Flora. Di sisi lain, Jessica yang ketakutan, mencoba merekam kondisi rumah sambil berjalan menuju ke kamar Bianca. Sesampainya di kamar Bianca, Jessica melihat Flora duduk bersimpuh di depan Bianca, seolah sedang merapalkan mantra. Daniel yang berulang kali gagal menghubungi Melina, Daniel pun mencoba menghubungi Jessica. Karena suara dering panggilan dari Daniel itulah, akhirnya membuat Bianca mengetahui keberadaan Jessica, lalu tiba-tiba Daniel yang mendengar suara teriakan Jessica, menyadari kalau adanya bahaya. Daniel pun bergegas ke mobil untuk pulang ke rumah. Di sisi Jessica, Bianca mencoba menyerang Jessica dengan melempar berbagai macam benda. Jessica mencoba berlari keluar, namun sayangnya malah terjebak di lorong panjang. Kemudian, hantu wanita itu terbang mengejar Jessica, hingga membuat Jessica lari ketakutan. Baru sebentar mengambil nafas panjang, seutas rambut panjang menjuntai turun ke muka Jessica. Karena Jessica sudah mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya, Bianca tidak akan membiarkan Jessica lolos begitu saja. Ia menjambak rambut gadis itu dan melempar tubuh Jessica ke lantai bawah. Jessica mencoba lari menjauh, namun Bianca tak mau melepaskan Jessica, hingga akhirnya Jessica pun tewas ditimpa lentera besar. Melina akhirnya terbangun setelah mendengar keributan di lantai bawah. Melina mencoba membangunkan Flora yang sedang tidur, namun tiba-tiba Flora mencekik leher ibunya sendiri dengan mata merah menyala. Flora yang tiba-tiba memiliki kekuatan besar, menyeret tubuh Melina dan mencabik kakinya. Melina mencoba membebaskan diri dan berlari mencari Jessica yang ternyata sudah tewas. Dari atas terlihat sosok Bianca sedang bertengger menunggu untuk membalaskan dendam. Saat Bianca melompat turun untuk menyerang Melina, wanita itu dengan sigap lari ke lantai 2. Melina mengambil pedang yang tersimpan di bawah rak dapurnya. Bianca tiba-tiba muncul dan mengatakan jika ia sudah 5 tahun menjalin hubungan kekasih dengan Daniel. Bianca menuduh Melina sebagai orang ketiga yang merebut cinta Daniel darinya. Bianca bersumpah akan membuat Melina menderita sepanjang hidupnya. Melina yang ketakutan pun langsung menebaskan pedang panjangnya hingga merobek mulut Bianca. Namun luka robekan itu berhasil menyatu kembali dan sembuh seperti sedia kala. Bianca mencoba mencekik Melina. Daniel yang baru sampai rumah dan melihat Melina dalam bahaya langsung memukul Bianca. Bianca mengaku jika ialah yang mencuri jasad Fiona untuk dijadikan tumbal ajian Ponco Wongso. Fiona yang sudah mati berhasil dihidupkan kembali. Bianca juga berkata, kalau dia telah menyamar jadi perawat untuk menukar Flora dan Fiona. Setelah membuang Flora, Bianca mengakhiri hidup dengan gantung diri. Bianca menyerahkan raganya untuk dirasuki iblis. Hingga 5 tahun kemudian Bianca berhasil bangkit kembali. Setelah itu Bianca mencoba mencari keberadaan Daniel, dan melancarkan aksi balas dendamnya. Lalu Bianca berteriak kencang sambil berkata bahwa Melina dan keluarganya harus mati dengan cara menyakitkan seperti dirinya. Kemudian Daniel dan Melina mencoba melarikan diri hingga masuk ke dalam mobil. Namun Flora berdiri di depan mereka tak berselang lama. Sosok Flora menghilang dan Daniel menggunakan kesempatan itu untuk pergi. Baru beberapa saat kemudian berjalan, Jessica muncul di hadapan mobilnya. Daniel menghentikan mobil mencoba untuk turun dan membawa Jessica. Namun Melina melarang suaminya turun karena Jessica yang sebenarnya sudah mati tertimpa lentera. Mereka pun akhirnya memutuskan bergegas pergi meninggalkan Jessica. Lalu tiba-tiba sosok Flora muncul dari bangku belakang.
Tiba-tiba Flora menyerang ibunya dan mencekik leher sang ayah hingga mobil mereka mengalami kecelakaan di jalan yang mengakibatkan Melina dan Daniel terlempar keluar. Bianca kembali menunjukkan wujud aslinya sebagai iblis bertaring yang bengis dan jahat. Daniel teringat kalimat dalam kitab yang berkata jika makhluk lahir dari api, maka matinya pun terkena api. Lalu kemudian, Daniel menyalakan korek yang tersimpan di saku celana, dan melemparkannya ke arah Bianca, yang mengakibatkan sosok hantu wanita itu terbakar bersama dengan mobil Daniel yang telah ringsek. Lalu tiba-tiba Melina kerasukan iblis Bianca dan memuntahkan banyak darah dari mulutnya. Daniel mencoba menyadarkan Melina, namun istrinya itu tidak menjawab. Bianca yang merasuki tubuh Melina menghempaskan Daniel hingga menghantam pohon. Tiba-tiba, Melina dibawa lari masuk ke dalam hutan hingga Daniel bingung mencarinya. Ternyata Melina terbang dan masuk ke rumah pohon di tengah hutan. Daniel mencari keberadaan istrinya di rumah pohon itu. Dan tiba-tiba Melina menusuk dada suaminya sendiri beberapa kali tusukan pisau tajam. Tak puas hanya menusuk dada Daniel, Bianca yang merasuki tubuh Melina melempar kapak untuk membelah kepala Daniel, namun Daniel berhasil menghindar. Terlihat hari yang sudah mulai terang, kemudian Bianca mencoba mengambil gergaji listrik untuk memotong tangan dan kaki Daniel. Setelah itu Melina yang dirasuki Bianca tertawa terbahak-bahak, lalu tubuh Melina dibawa terbang ke udara untuk dikubur hidup-hidup. Meski tangan dan kakinya sebelah buntung, Daniel mencoba menyelamatkan Melina. Kemudian Daniel mencoba menyadarkan Melina dengan mengingatkan kenangan indah bersamanya dulu. Melina yang teringat dengan kenangan manis saat-saat bersama suaminya dulu. Akhirnya Melina berhasil tersadar, mereka pun akhirnya berpelukan. Sementara itu, Bianca yang merasuki tubuh Melina dipaksa keluar, dan tenggelam di dalam liang lahat. Iblis itu yang tak kuat menahan panas sinar matahari, akhirnya terbakar. Setelah kejadian yang mengerikan itu, Melina dan Daniel yang sudah pulih, mulai mencari keberadaan anaknya Flora yang entah masih hidup atau sudah mati. Untungnya pencarian itu berbuah hasil, di mana rumah sakit setempat menemukan Flora di panti asuhan. Melina dan Daniel pun langsung menjemput Flora dan membawanya pulang. Akhirnya keluarga kecil itu bisa berkumpul kembali dengan bahagia. Dan film pun berakhir.